Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi public speakingnya adalah tentang MC. Apa itu MC? MC adalah kegiatan memandu acara atau seni membawa acara dengan kemampuan mengolah berbahasa lisan dan juga didukung dengan kemampuan olah vokal dan didukung juga oleh kemampuan gerakan bahasa tubuh. Jadi di sini tugas seorang MC bukan hanya sekedar cuap-cuap saja, tetapi seorang MC harus juga mampu menyampaikan pesan yang baik kepada audiensnya, membangkitkan semangat audiens, dan bahkan juga harus mampu menghibur audiens yang pada saat itu sedang merasa bosan pada acara yang sedang berlangsung. Nah, lalu apa saja sih tugas dari seorang MC? Jadi saya bagi tugas-tugas seorang MC menjadi 3, yaitu TIM. T yang pertama adalah seorang MC harus menjadi seorang timer atau pengendali waktu. Timer di sini artinya seorang MC harus mampu mengendalikan program acara sesuai dengan susunan acara atau rundown yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi dia harus bisa memulai program acaranya atau memulai acaranya dengan tepat waktu dan mengakhiri acara dengan tepat waktu juga. Jadi sebelum acara dimulai, seorang MC harus membaca terlebih dahulu susunan acara, rundown, sehingga dia tidak keluar dari waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Tugas yang kedua adalah introducer. Introducer di sini artinya seorang MC harus mampu mengenalkan siapa saja narasumber atau pengisi acara yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, seorang MC harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja pengisi acara atau narasumber dengan mencari tahu kepada panitia melalui membaca biodata atau profil dari narasumber atau pengisi acara. Kemudian kalau misalnya dirasa kurang lengkap, dia bisa mencari tahu dengan melakukan riset mengenai pembawa acara, mengenai pembicara atau narasumber melalui Google atau misalnya website atau media sosial dari narasumber tersebut. Kemudian, jika dia sudah mengetahui pengetahuan yang baik tentang siapa narasumber atau pembicara, maka dia bisa memperkenalkan pembicara dan narasumbernya kepada audiensnya. Semakin banyak pengetahuan tentang pembicara atau narasumber, maka semakin bagus dia memperkenalkan pembicaranya kepada audiens, dan audiens tentu saja nanti akan memiliki pandangan atau persepsi yang baik terhadap pembicara. Kemudian tugas yang berikutnya adalah seorang MC harus mampu membangkitkan semangat audiens. Dalam arti dia harus bisa menjadi mood buster dari audiensnya. Jadi pada saat audiens merasa jenuh, bosan terhadap program acara atau acara yang sedang berlangsung, maka seorang MC bisa membangkitkan semangat audiens. Bisa dengan cara menggiring audiens untuk bertepuk tangan atau memberikan games yang seru sehingga suasana menjadi segar kembali dan audiens siap untuk menyimak atau memperhatikan materi berikutnya dari pembicara. Nah, itu tugas-tugas dari seorang MC. Lalu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang MC pada saat MC akan melakukan tugasnya? Nah, sebelum melakukan tugas, seorang MC wajib melakukan riset sederhana terkait tentang acara yang akan ia pandu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pada saat riset? Nah, jadi MC bisa melakukan riset dengan cara mencari tahu acara yang akan ia bawakan, tema acaranya, kemudian siapa saja pengisi acaranya, siapa saja audiens yang akan hadir, lalu rundown acara atau susunan acara, kemudian siapa saja sponsor-sponsor yang mendukung program acara tersebut. Nah, dengan demikian MC bisa mengetahui atau mendapatkan bekal yang banyak sehingga dia siap untuk melakukan tugasnya menjadi seorang MC. Nah, hal yang lain yang harus kalian pahami adalah tentang istilah-istilah dalam MC. Istilah-istilah dalam MC misalnya ada opening, ada bridging, ada closing, ada cue card, dan juga teknik-teknik olah vokal. Kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu opening. Apa itu opening? Opening di sini adalah pembukaan. Pembukaan di sini bukan hanya sekedar membuka acara dengan salam, tetapi seorang MC harus bisa membuka acara dengan penuh semangat sehingga audiens siap untuk menyimak atau menyaksikan acara tersebut. Tetapi sebelum itu, pada saat opening, maka ucapkan salam terlebih dahulu kepada audiens, lalu perkenalkan diri kepada audiens siapa MC yang membawakan acaranya,
Lalu perkenalkan juga siapa saja pengisi acara dan narasumber yang mengisi acara tersebut. Setelah itu, maka perkenalkan juga apa tema acara, apa saja yang akan didapatkan oleh audiens pada saat itu, rundown acaranya, sponsor-sponsor yang mendukung program acara, dan susunan acaranya. Nah, setelah itu baru dimulai kepada materi utama. Nah, kemudian pada saat opening ke materi utama, tentu saja seorang MC harus membawakannya dengan nyaman dan enak didengar oleh audiensnya. Nah, oleh karena itu, maka seorang MC harus bisa menguasai teknik bridging. Nah, istilah yang kedua adalah bridging. Bridging di sini biasanya digunakan oleh seorang pembawa acara atau MC untuk memandu dari satu segmen ke segmen berikutnya. Jadi pada saat perpindahan dari opening ke materi utama, maka diberikan jembatan sesuai dengan kata dari bridging. Bridge itu adalah jembatan, maka seorang MC harus mampu membangun jembatan dari satu segmen ke segmen lain dengan merangkai kalimat, merangkai kata sehingga enak untuk didengar oleh audiensnya. Nah, kemudian setelah menggunakan bridging yang tepat, maka perpindahan dari satu segmen dan segmen berikutnya tidak terasa jomplang gitu ya. Nah, oleh karena itu, pandai-pandailah menciptakan bridging sehingga seorang MC bisa membawakan acara dengan enak didengar oleh audiensnya. Lalu istilah yang ketiga ada closing. Nah, closing di sini bukan hanya sekedar penutup dengan salam, tapi closing di sini harus bisa menjelaskan juga kesimpulan apa yang bisa didapatkan oleh audiens dari materi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Dan bisa juga dalam isi closing itu ucapan terima kasih kepada beberapa pihak sehingga acara bisa berlangsung dengan baik dan berlangsung dengan sempurna. Nah, ucapan-ucapan terima kasih ini bisa disampaikan, pertama bisa disampaikan kepada panitia, atau yang paling biasanya dilakukan adalah ucapan terima kasih kepada para pembicara yang hadir yang mengisi program acara tersebut, kemudian ucapan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dan juga menyimak, kemudian ucapan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung program acara, ucapan terima kasih kepada para penyelenggara, dan ditutup dengan salam. Nah, jadi closing bukan hanya sekedar salam kepada audiens, tapi beberapa closing statement berupa kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang mendukung program acara tersebut sehingga sukses berlangsung. Nah, itu tentang closing. Kemudian istilah berikutnya ada tentang cue card. Apa itu cue card? Cue card di sini adalah kartu yang dipegang oleh MC untuk memandu program acara yang ia pandu. Nah, cue card ini biasanya berupa materi kata mengenai kalimat-kalimat yang akan diucapkan berupa susunan acara yang akan dibawakan oleh program acara tersebut. Mengapa seorang MC memerlukan cue card? Jadi, cue card di sini fungsinya adalah alat untuk membantu seorang MC agar dia bisa memandu acara sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan oleh panitia. Karena tidak semua MC atau bahkan hampir semua MC tidak hafal ya susunan acara dari jam pertama sampai jam terakhir. Nah, oleh karena itu, seorang MC biasanya dibantu oleh cue card yang sudah disiapkan oleh dirinya sendiri atau disiapkan oleh panitia. Nah, cue card ini bisa berbentuk sebuah kartu yang berukuran 20 x 10 cm. Jadi, cue cardnya kartunya dalam bentuk kecil saja ya, tidak dalam bentuk HVS atau folio. Karena ini untuk estetika dan kenyamanan si MC pada saat membawakannya. Jadi, buat kecil saja. Nah, dalam cue card ini isinya adalah materi-materi kata, bisa materi dalam bentuk poin atau kalimat-kalimat singkat. Nah, ini menjadi panduan bagi MC untuk bisa menjadi bahan bagaimana dia memandu acaranya menjadi sebuah acara yang sempurna. Nah, dalam cue card ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan pada saat membuat cue card, yaitu pada saat membuat cue card saya tadi menyebutkan jangan terlalu lebar ya, buat 20 x 10 cm, dimana cue card ini nanti isinya berlembar-lembar halaman. Dan ingat, pada setiap
halaman yang ada pada cue card diberikan nomor ya, jadi supaya tidak tertukar. Dari setiap nomor itu kalian tulis apa saja poin-poin penting yang nantinya akan dibacakan atau dibawakan oleh seorang MC. Kemudian isi tulisan dari cue card itu dibuat secara jelas ya, artinya mudah dibaca oleh MC. Kemudian dibuat 2 spasi sehingga ada jarak untuk membuat tulisan-tulisan kecil oleh MC. Ya, jadi kalau misalnya ada tambahan kalimat, tambahan kata, atau mau diedit bisa ditulis di space yang kosong tadi. Nah, jadi pada saat membuat cue card, buatlah secara sesederhana mungkin, karena cue card ini hanya sebagai alat bantu dari MC untuk bisa tahu apa saja yang akan dibacakan atau dikatakan oleh seorang MC pada program acara yang akan dia pegang atau dia pandu. Nah, jadi ingat, nanti kalau kalian akan menjadi seorang MC, maka buatlah cue card terlebih dahulu, supaya ini bisa membantu kalian agar acara yang dipandu bisa berlangsung sukses sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan. Nah, itu istilah-istilah dalam sebuah MC ya. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Tadi saya menyebutkan bahwa seorang MC juga harus memadukan teknik olah vokal. Nah, kalau kalian tadi sudah paham paham tentang istilah-istilah dari MC, maka kalian harus paham juga seorang MC harus juga bisa menggunakan teknik vokal yang tepat sehingga dia bisa memandu acaranya dengan enak didengar oleh audiensnya. Nah, teknik vokal yang biasanya digunakan oleh MC, teknik vokal yang pertama adalah teknik vokal artikulasi. Nah, artikulasi di sini seorang MC harus mengucapkan setiap kata, setiap kalimat, setiap huruf dengan jelas kepada audiensnya. Jangan lupa ketika akan berbicara, lakukan senam mulut terlebih dahulu sehingga setiap gerakan rahang dan bibir bisa terucapkan dengan jelas oleh audiens ya. Karena kalau misalnya si MC tidak bisa mengucapkan setiap kata atau kalimat dengan jelas, maka audiens akan kesulitan untuk memahami pesan yang disampaikan. Kemudian intonasi. Teknik vokal yang kedua adalah intonasi. Nah, intonasi di sini seorang MC harus bisa mengatur nada kalimat, mengayunkan nada kalimat sehingga tidak terdengar membosankan ya. Jadi jangan datar tapi ayunkan nada kalimatnya sehingga setiap kalimat atau kata yang terucap oleh MC enak untuk didengar ya. Kemudian yang berikutnya, teknik vokal yang berikutnya adalah tone atau nada. Nah, kalau tadi intonasi ini adalah mengayunkan kalimat, seperti halnya penyanyi mengayunkan kalimat sehingga merdu, terasa enak untuk didengar. Kemudian di sini ada nada. Nada di sini seorang MC harus tahu kapan dia menaikkan volume suaranya, kapan harus merendahkan volume suaranya. Nah, jadi ini perlu latihan pada saat akan memandu sebuah acara. Nah, itu teknik-teknik vokal yang berikutnya ada speed di sini atau tempo. Jadi pada saat seorang MC yang membawakan sebuah program acara, yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat dalam berbicara. Karena kalau misalnya terlalu cepat, maka audiens akan sulit untuk memahami pesan yang disampaikan. Kalau misalnya terlalu lambat juga akan menjadi terdengar bosan. Nah, atur kecepatan atau tempo berbicara dengan memadukan intonasi, yaitu mengayunkan nada kalimat, memainkan juga volume suara, dan juga mengucapkannya dengan lafal yang jelas. Nah, jika dipadukan 4 tadi, maka teknik vokalnya akan terasa enak didengar oleh audiens ya. Jadi ingat, pada saat nanti kalian akan menjadi seorang MC, tadi tugasnya menjadi pengendali waktu, memperkenalkan pembicara dengan baik kepada audiens, selalu membangkitkan semangat audiens, selalu lakukan riset sederhana terkait tentang acara yang akan kalian pandu. Kemudian perhatikan juga teknik-teknik olah vokal dan juga istilah-istilah atau kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang MC. Itu tadi ada opening, ada menyampaikan materi utama, kemudian bridging,
kemudian ada juga closing. Nah, jadi materi yang saya sampaikan kali ini mungkin kalian bisa dapatkan secara lebih lengkap lagi di modul, ataupun bisa kalian baca di berbagai literasi tentang MC, dan juga bisa kalian baca dari tugas mengenai MC dan moderator yang sudah kalian lakukan ya. Jadi baca lagi ditambah dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, jika kalian sudah tahu dan paham mengenai MC dan juga tugas lalu apa saja yang harus dilakukan, langkah berikutnya adalah mempraktekannya ya. Nah, jadi sebelum kalian mempraktekannya, tentu saja kalian harus latihan dulu. Jadi latihan, kemudian riset, latihan, dan itu semua akan membuat peran kalian menjadi seorang MC menjadi sempurna dan bagus. Nah, untuk praktek kali ini ya, praktek ini akan menjadi juga tugas UAS. Jadi UAS tidak akan dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan dengan karya. Jadi UAS yang nantinya akan kalian dilakukan secara per kelompok ya. UASnya adalah terkait tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi materi yang sudah saya sampaikan adalah tentang teknik presentasi dan juga MC. Jadi di tugas UAS ini adalah kalian setiap kelompok membuat kegiatan yang namanya web seminar. Dalam web seminar ini ada seorang MC dan juga ada seorang pembicara, dan penontonnya adalah audiens online. Jadi nanti disebarkan melalui online. Nah, jadi nanti dalam satu kelompok ada 3-4 anggota ya. Satu kelompok 3-4 anggota. Satu anggota sebagai seorang MC, kemudian 3 anggota atau 2 anggota menjadi seorang presenter atau pengisi acara. Jadi langkah pertama adalah buat kelompoknya terlebih dahulu. Satu kelompok minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Nah, dalam kelompok itu ada seorang MC dan juga ada beberapa pembicara. Lalu tentukan tema dari web seminar kalian ya. Jadi setiap pembicara itu memiliki keahlian dalam menyampaikan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya tema tentang penjualan, ada yang berbicara tentang teknik penjualan, ada yang berbicara tentang strategi promosi dan sebagainya. Itu contoh ya. Nah, setelah membuat tema, lalu latihan dulu. Sebelum masuk ke latihan, kalian rancang dulu kira-kira apa saja yang nanti akan dibicarakan ya. Jadi kalau misalnya tugasnya seorang MC, maka tadi buatlah dulu rundown acaranya, susunan acaranya dimulai dari opening sampai selesai. Kalau untuk si presenternya atau pembicaranya, lakukan kegiatan presentasi sesuai dengan teknik presentasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mulai dari gunakan teknik opening presentasi, teknik menyampaikan presentasi, dan teknik closing presentasi. Nah, jadi penilaiannya adalah penilaian per individu. Jadi kalau misalnya ada yang bertugas sebagai MC, maka akan dinilai sebagai tugas MC. Jika bertugas sebagai seorang pengisi acara, maka saya akan menilainya dari hasil presentasinya. Nah, jadi itu ya tugas UASnya, dikerjakan secara kelompok, tentukan temanya, lalu buat isi pembicaraannya. Untuk si presenter buat isi presentasinya, untuk seorang MC buat rundown acaranya, lalu latihan untuk menjadi seorang MC, latihan agar bisa memandu program web seminarnya dengan baik dan lancar ya. Nah, setelah itu durasinya bisa ditentukan oleh kalian, bisa durasinya 1 jam atau 2 jam, tapi supaya tidak menguras kuota atau bahkan tidak menguras waktu, bisa kalian menggunakan web seminar dengan durasi selama 1 jam. Nah, setelah itu direkam ya. Ingat, jadi kegiatan presentasi kalian bisa kalian lakukan dengan Zoom ya. Jadi kalian tidak harus berkumpul di satu tempat, tapi kalian bisa melakukannya dengan Zoom. Lalu jangan lupa direkam. Setelah direkam, diupload ke YouTube masing-masing, atau bisa diupload ke salah satu channel YouTube dari salah satu anggota kalian. Kemudian kirim ke grup, dan batas dari
batas dari pengumpulan adalah pada tanggal 26 Januari ya. Jadi saya beri waktu 2 minggu kurang lebih 2 minggu untuk mengerjakan tugas UAS ini dan semuanya dikumpulkan secara serentak. Ya, jadi meskipun tadi saya menyampaikan materi MC tidak terlalu panjang, tapi saya harap kalian baca lagi tentang tugas-tugas mengenai MC, lalu bagaimana teknik yang harus dilakukan untuk menjadi seorang MC yang handal di sebuah website, atau bisa kalian lihat contoh dari seorang MC atau kegiatan webinar yang berlangsung, bisa kalian lihat di YouTube ya contohnya. Nah, itu materi yang kalian pelajari hari ini dan juga tugas yang akan kalian kerjakan. Ingat ya, kerjakan dengan baik karena ini adalah tugas UAS kalian. Kemudian pilihlah anggota kelompok dengan tepat, lalu pikirkan dengan matang-matang apa saja yang akan kalian lakukan dalam kegiatan web seminar ini ya. Dan jangan lupa di-upload di YouTube masing-masing dan pastikan bahwa kegiatan kalian ini ditonton oleh halayak banyak. Oleh karena itu promosikan, ingat jangan cuma dipromosikan kepada teman-teman kelas, tapi promosikan kepada orang di luar kelas ya. Semakin banyak yang menonton, maka akan menjadi tambahan poin untuk kelompok kalian. Tetapi kalau misalnya kegiatan web seminar kalian itu tidak ada yang menonton, berarti itu bukan kegiatan public speaking ya. Usahakan kalian memenuhi persyaratan dari tugas public speaking, yaitu ditonton oleh banyak orang gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang materi MC yang saya sampaikan kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang tugas UAS ini, bisa kalian tanyakan di grup ya. Jadi di kolom komentar hanya untuk pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan ya. Jadi biar ada diskusinya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu tentang MC meskipun tidak banyak ya. Ingat, kalian bisa mencarinya lagi lebih banyak dengan membaca berbagai literatur dan juga melihatnya dari berbagai contoh yang ada. Begitu. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di tugas UAS yang sudah kalian kerjakan. Saya harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.